Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Az-Zakah, yaitu bab qabulus sadaqati minal kasbit thayyibi wa tarbiyatuha, yaitu bab yang menjelaskan tentang sedekah yang diterima itu adalah dari usaha atau dari hasil yang baik, dan juga tentang pertumbuhannya atau perkembangannya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahman hatta takuna a'zama minal jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah dari sesuatu yang baik dan Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik, kecuali Allah SWT mengambilnya, menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika itu berupa sebutir kurma, maka akan tumbuh di telapak tangan Allah SWT sampai lebih besar daripada sebuah gunung. Sebagaimana seseorang di antara kalian memperhatikan tumbuh atau berkembangnya anak kudanya atau anak untanya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah min thayyibin, dari sesuatu yang baik. Maka para ulama menjelaskan at-thayyib di sini tentunya mencakup dua hal, yaitu thayyibun fi dzatihi wa thayyibun fi kasbihi. Yaitu baik dari sisi zatnya, dia mensedekahkan, memberi, berinfak, sesuatu yang baik dari sisi zatnya, bahwasanya zat yang dia berikan itu baik. Atau dia, dan juga baik dari sisi dari hasil yang baik, artinya dia mendapatkan sesuatu tersebut dari yang baik, dengan cara yang baik. Seorang misalnya bersedekah, misalnya makanan itu baik, kemudian didapatkan dari hasil kerja yang baik, maka itu maksudnya. Seorang tidaklah dia bersedekah dengan sesuatu yang baik zatnya dan cara mendapatkannya,
Dan Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Allah SWT tidak mungkin menerima suatu sedekah pemberian kecuali dari yang baik. Maka berarti Allah SWT tidak menerima yang buruk. Baik buruk zatnya, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sesuatu yang merusak, najis dan sebagainya. Ini sesuatu yang buruk zatnya, atau sesuatu yang buruk dari sisi mendapatkannya. Seorang bersedekah dengan hasil mencuri. Seorang bersedekah, berinfak dari hasil mengambil hak orang lain. Atau dari hasil riba, judi dan sebagainya. Ini berarti cara mendapatkannya tidak baik. Maka Allah tidak akan terima, karena Rasulullah SAW mengatakan wala yaqbalullahu illa thayyiban. Dan Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik saja, baik zatnya dan baik cara mendapatkannya. Maka bersedekah dengan sesuatu yang baik zatnya dan juga sesuatu yang baik dari sisi cara mendapatkannya. Karena Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Maka seorang yang bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang tidak baik, maka ditolak oleh Allah SWT. Kecuali kata Nabi SAW, tidaklah seorang tadi bersedekah dengan sesuatu yang baik kecuali Allah SWT menerimanya dengan tangan kanannya. Maka hadis ini, sebagaimana juga beberapa hadis sebelumnya, menyebutkan tentang Allah SWT memiliki tangan. Dan disebutkan di sini sifat Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat, yaitu sifat tangan. Dan di sini disebutkan tangan kanan. Maka Allah SWT memiliki tangan, dan ini tentunya kita memahaminya dengan makna yang hakiki, makna sebenarnya. Tapi bagaimana bentuknya, kaifiyahnya, itu kita tidak tahu. Dan tidak perlu kita mencari tahu, karena kita tidak diberitahu tentang hal itu. Dan tidak diperintahkan oleh Allah kita untuk mencari tahunya. Ini juga yang perlu dipahami. Allah hanya memberitakan kepada kita. Ini khabar namanya. Maka sesuatu yang sifatnya khabar itu harus kita imani saja. Tidak perlu kita mencari tahu. Sebagaimana Allah SWT memberitakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Tidak perlu kita tahu, mencari tahu bagaimananya, karena Allah tidak menceritakan kepada kita, kecuali hanya menyebutkan sifat-sifat. Tapi hakikatnya seperti apa, tidak perlu kita cari tahu. Hakikatnya, kaifiyahnya bagaimana, kita tidak mengetahuinya karena Allah tidak beritahu, dan itu bukan urusan kita. Maka tugas kita hanya mengimani hadis atau ayat seperti ini yang berkaitan dengan sifat Allah SWT atau berkaitan dengan berita tentang hari kiamat dan sebagainya, atau sesuatu yang gaib. Maka ini semua gaib. Zat Allah gaib, karena kita tidak melihat, tidak meraba, tidak mendengar. Begitu juga surga neraka gaib, karena kita tidak bisa tangkap surga neraka dengan indera kita. Maka sesuatu yang gaib harus diimani saja. Ini prinsip ahlu sunnah dalam hal ini. Tidak mencari tahu bagaimananya dan seterusnya. Illa akhadhar rahmanu biyamini. Kecuali Allah SWT mengambilnya, menerimanya dengan tangan kanannya. Dan tidak perlu ditakwil. Diartikan tangan itu menurut sebagian ahli takwil, yaitu diartikan dengan kudrah atau nikmah misalnya. Tidak perlu. Karena Nabi SAW tidak mentakwil, para sahabat tidak mentakwil. Maka kita mengikuti saja. Wa in kanat tamratan, jika yang dia sedekahkan sebutir kurma. Coba kita perhatikan dalam hadis ini. Jika yang dia sedekahkan hanya sebutir kurma. Kira-kira ada enggak yang bersedekah sebutir kurma? Enggak ada. Toh pun kalau ada, kata Nabi. Mungkin orang bersedekah sekarang 1 kilo kurma, 1/4, 1/2 gitu. Kata Nabi, walaupun dia cuma sedekah 1 butir kurma, fayarbu fi kafir rahman. Fayarbu fi kafir rahman. Maka sebutir kurma itu akan tumbuh
di telapak tangan Allah SWT. Kafir Rahman. Kaf itu artinya telapak. Tapi kita tentunya tidak menyamakan atau memikirkan kayak mana telapak tangan Allah, tidak sama dengan manusia. Jangan kita pikirkan seperti kita. Hatta takuna a'dhama minal jabal, sampai sebutir kurma yang kecil itu lebih besar, tumbuh berkembang terus sampai lebih besar daripada gunung. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah SWT memberikan pahala ganjaran yang sangat besar seorang berinfak satu butir kurma dari hal yang baik, dengan cara yang baik. Kurma tentunya zatnya baik, tapi caranya lagi. Cara mendapatkannya baik atau tidak. Sebutir kurma yang dia sedekahkan, maka ditumbuhkan oleh Allah SWT kurma tersebut sampai lebih besar daripada gunung. Bisa bayangkan gunung sebesar apa? Betapa besarnya pahala yang Allah SWT persiapkan bagi orang yang bersedekah. Kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu. Kata Nabi SAW, sebagaimana seseorang itu, ini permisalan yang Allah berikan, yang Nabi SAW berikan. Seseorang dia memperhatikan, membesarkan anak kudanya. Seorang kalau dia punya kuda, anak kuda atau anak unta, atau kalau kita di sini mungkin anak sapi atau anak kambing. Dia perhatikan benar-benar itu sampai kambing itu besar, sampai sapi itu besar, siap untuk dijual atau disembelih. Dia perhatikan itu. Begitu kira-kira maksudnya apa? Bagaimana Allah SWT memperhatikan dalam hal ini, menumbuh kembangkan harta tadi yang dia sedekahkan satu butir kurma menjadi lebih besar daripada gunung. Artinya apa? Tidak disia-siakan oleh Allah SWT. Coba kalau orang punya anak kambing tadi, dia jaga benar. Jangan sampai mati nanti. Jangan sampai cacat dan sebagainya. Sangat diperhatikan. Begitulah Allah SWT bagaimana tidak menyia-nyiakan sedekah seorang hamba. Itu maksudnya. Dan tentunya Allah lebih baik daripada manusia penjagaannya. Allah SWT penjagaannya, perhatiannya tentu lebih baik daripada kita manusia. Kita memperhatikan tanaman atau hewan peliharaan kita misalnya, ya pasti banyak kekurangannya. Tapi bagaimana dengan Allah SWT tentunya lebih baik. Maka di sini bagaimana Allah SWT di sini memperhatikan, melipat gandakan pahala yang sangat besar bagi orang yang dia benar-benar bersedekah dari sesuatu yang baik. Ini janji dari Allah SWT yang Allah sampaikan lewat lisan Rasulullah SAW. Bagaimana seorang bersedekah dengan sebutir kurma. Ingat, sebutir kurma pahalanya lebih besar daripada gunung. Jadi sebutir kurma itu seperti lebih besar dari gunung. Itu pahala yang Allah siapkan, dan Allah SWT tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan yang kita kerjakan walaupun kecil. Ini sebutir kurma. Bagaimana kalau orang itu bersedekah dengan ribuan butir kurma? Maka hadis ini menunjukkan bagaimana kita hendaknya bersedekah dengan sesuatu yang baik. Baik zatnya, baik cara mendapatkannya. Kemudian bagaimana hadis ini menunjukkan Allah SWT memiliki tangan, dan ini sifat Allah SWT yang kita tidak perlu mentakwil dan kita hanya mengimani saja. Kemudian bagaimana Allah SWT dalam hadis ini menunjukkan sangat menghargai dan melipat gandakan pahala kepada hambanya. Ketika seorang berbuat kebaikan walaupun kecil, maka Allah SWT berikan pahala yang sangat besar. Maka hadis ini tentunya memberikan dorongan motivasi buat kita untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah SWT. Sekecil apapun tidak boleh kita anggap remeh. Tidak boleh kita menganggap remeh sebuah kebaikan. Walaupun itu menurut kita kecil, tapi kalau itu kebaikan maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah SWT.
Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin tayyibin illa akhadahu Allah bi yaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlal jabali aw a'zam. Yaitu kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara anda bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik kecuali Allah SWT mengambilnya dengan tangan kanannya, menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah SWT menumbuhkannya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga anak untanya sampai besar seperti gunung atau lebih besar, kata Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala azza wa jalla ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis ini juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah SWT thayyib, maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah SWT menyuruh orang beriman sebagaimana Allah menyuruh para rasul. Di mana Allah SWT berfirman, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan juga Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang dia dalam perjalanan yang jauh, yang keadaannya tidak rapi, kusut, berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram, dan dia diberikan gizi dari sesuatu yang haram, maka bagaimana akan diterima atau diijabah doanya tersebut? Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengatakan di sini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah SWT maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka di sini jelas disebutkan bahwasanya Allah thayyibun. Makanya disebutkan oleh para ulama, thayyibun adalah salah satu nama Allah SWT dan sifatnya. Maka Allah SWT maha thayyib, maha baik, dan juga sifatnya baik. Maka zat Allah baik dan paling baik. Kemudian juga sifat Allah SWT, seluruh sifat Allah SWT adalah maha baik. Kemudian juga perbuatan Allah SWT, seluruh perbuatan Allah SWT adalah baik, termasuk juga perkataan Allah SWT. Maka thayyibun fi dzatihi wa thayyibun
fi af'alihi wa aqwalihi wa dzatihi. Para ulama menjelaskan Allah SWT Maha baik. Dari sisi zat Allah adalah yang paling baik. Karena Allah Sang Pencipta. Dan Allah SWT Maha baik dari sisi zatnya, dari sisi perbuatannya. Perbuatan Allah, seluruh yang Allah lakukan itu semuanya baik. Apa yang Allah lakukan? Allah SWT menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah memberikan sehat, sakit, semuanya baik. Seluruh apa yang Allah lakukan semuanya adalah baik. Baik buat hamba. Termasuk Allah SWT memberikan penyakit, memberikan bencana, musibah, itu adalah baik di satu sisi. Di mana itu baik ketika seorang disakitkan oleh Allah SWT, maka dia mungkin akan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ketika Allah SWT berikan kepada dia bencana, musibah, dia akan bertobat. Maka itu baik buat dia. Maka apa yang Allah lakukan, tidak ada yang buruk. Dan ini adalah keimanan kepada Allah SWT. Seluruh perbuatan Allah adalah baik. Perkataan Allah SWT adalah baik. Allah SWT mengatakan perkataan yang baik. Dan perkataan yang paling baik adalah perkataan Allah SWT. Dan perkataan yang paling jujur, yang paling benar, yang paling baik adalah perkataan Allah SWT. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang paling baik perkataannya selain perkataan Allah SWT? Yang paling benar. Maka perkataan Allah dan perbuatan Allah SWT adalah maha baik, dan juga sifat Allah SWT seluruhnya adalah maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik juga. Karena Allah baik, pasti menerima yang baik. Manusia saja biasanya orang yang baik, dia biasanya kumpul dengan orang yang baik, begitu biasanya. Orang yang buruk atau jelek dalam artian akhlaknya atau perbuatannya, itu kumpulnya dengan juga yang buruk juga. Maka itu manusia. Maka di sini Allah SWT juga begitu disifati oleh Rasulullah SAW. La yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Baik dari hambanya. Allah SWT tidak menerima kecuali amalan yang baik, perkataan yang baik, keyakinan yang baik dari hambanya. Maka Allah SWT tidak menerima amal yang buruk, perkataan yang buruk, keyakinan yang buruk. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Semuanya Allah SWT menyuruh orang-orang beriman sebagaimana juga Allah menyuruh para nabi dan rasul. Sebelum Allah menyuruh kita orang beriman untuk melakukan sesuatu, maka Allah sudah menyuruh para nabi dan rasul terlebih dahulu. Karena mereka adalah utusan Allah SWT, maka mereka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah SWT. Maka seluruh perintah dalam Al-Quran itu semua tertuju pertama kali adalah kepada Rasul, baru kepada umatnya. Maka Allah SWT menyuruh orang mukmin sebagaimana juga menyuruh para nabi dan rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul, di antara yang diperintahkan oleh Allah adalah Allah SWT kata, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, sebagaimana tadi kita jelaskan, disebutkan oleh para ulama, baik dari sisi zatnya dan baik dari sisi cara mendapatkannya. Baik dari sisi zat maksudnya tidak mendatangkan bahaya, tidak merusak makanan tersebut. Baik dari sisi cara mendapatkannya, yaitu tidak menzalimi orang, menipu dan sebagainya. Wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku, kata Allah SWT, mengetahui apa yang kalian lakukan. Para ulama menjelaskan, Allah SWT ketika mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik. Kemudian Allah mengatakan, wa'malu shalihan, dan beramal solehlah. Para ulama menjelaskan bahwasanya makanan yang baik, seorang yang mengkonsumsi yang baik itu
akan mendorong dia atau membantu dia untuk beramal soleh. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh para nabi dan rasul untuk mengkonsumsi yang baik, kemudian apa? Beramal soleh. Kenapa? Karena dengan makanan yang baik, mengkonsumsi yang baik itu mendorong seseorang, membantu seseorang untuk beramal soleh. Sebaliknya, jika seseorang mengkonsumsi yang buruk, yang tidak baik, yang tidak halal, yang haram, buruk dari sisi zatnya atau buruk dari sisi cara mendapatkannya tidak halal, maka itu akan menghalangi dia dari beramal soleh. Maka ini bisa kita lihat bagaimana pengaruh makanan yang soleh, makanan yang baik maksudnya. Makanan yang didapat dengan cara yang baik akan membantu seorang untuk melakukan perbuatan amal soleh. Tapi sebaliknya, ketika seorang mendapatkan makanan, minuman atau yang dia pakai dari sesuatu yang tidak baik, maka ini menghalangi dia dari beramal soleh. Berat buat dia untuk beramal soleh. Sulit bagi dia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena darah yang mengalir di dalam tubuhnya, makanan dan minuman yang dia konsumsi jadi darah. Darah yang mengalir, darah yang dari sesuatu yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Ini akan menghalangi dia untuk beramal soleh. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita, kalau kita ingin senantiasa beramal soleh, hendaknya kita menjaga apa yang kita makan dan minum, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai. Inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku melihat apa yang atau mengetahui apa yang kalian kerjakan, kata Allah SWT. Allah alimun, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, konsumsi, semua Allah SWT mengetahui. Apakah ini halal atau tidak, ini bertentangan dengan syariat atau tidak, Allah SWT mengetahui. Walaupun teman kita tidak mengetahui, walaupun kita mungkin mendapatkannya dengan menipu dan sebagainya, tapi Allah SWT tidak bisa ditipu. Kemudian Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman. Ini perintah kepada orang-orang beriman. Kulu min thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman dahulu, yutilus safar. Yutilus safar artinya dia dalam keadaan dalam perjalanan jauh. Ash'atha aghbar. Ash'atha artinya dia tidak rapi penampilannya, kusut, aghbaro, berdebu. Yamudu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah SWT, ya Rabbi, ya Rabbi, ya wahai Rabbku. Maka para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal dalam hadis ini tentang adab berdoa, atau tentang bagaimana keadaan seseorang doanya itu diijabah oleh Allah SWT. Seorang ingin doanya diijabah oleh Allah SWT. Pertama apa? Dalam keadaan safar. Seorang ketika dia melakukan perjalanan jauh, itu adalah salah satu keadaan di mana seorang doanya mustajab. Da'watul musafir, kata Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah doanya musafir. Maka orang ketika dia melakukan safar, hendaknya dia memperbanyak doa. Karena itu adalah waktu atau momen yang mustajab seorang untuk berdoa di kala itu. Di mana tentunya ya seorang ketika safar, tentunya safar dalam ini dalam safar yang dalam ketaatan kepada Allah SWT, atau safar yang mubah. Safar dalam ketaatan maksudnya dia melakukan perjalanan ibadah, misalnya haji atau umrah, atau perjalanan dia pekerjaan dia karena pekerjaan hukumnya mubah, atau dia silaturahim, mengunjungi orang tuanya, saudaranya, temannya,
dan sebagainya. Itu adalah safar yang mubah ataupun yang sunnah hukumnya. Kemudian yamudu yadayhi ila sama. Bagaimana dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Maka ini diantara juga kondisi seseorang ketika dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah hayyun karimun yastahi ayyad'uwa al-abdu wa biyadaihi ayyaruddahuma sifran khaibataini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah SWT Maha Pemalu dan Maha Mulia atau Maha Dermawan, di mana Allah SWT malu ketika hambanya, seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian Allah SWT tidak mengabulkan apa yang dia minta. Maka mengangkat kedua tangan ketika berdoa ini salah satu adalah adab dalam berdoa. Walaupun para ulama menjelaskan tidak mesti selalu mengangkat tangan, tapi secara umum mengangkat tangan ketika berdoa adalah di antara adab dalam berdoa. Kemudian di sini ada faedah. Yamuddu yadayhi ila sama, itu ketika dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Kenapa orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit? Ini menunjukkan dalil fitrah. Ini dalil fitrah namanya. Bahwasanya Allah SWT di langit. Di atas langit. Dan ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Jadi di mana Allah? Ketika dia mengatakan apa? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu kalau kita tanya di mana Allah? Enggak tahu dia. Allah di hati katanya. Tidak ada dalil menunjukkan itu. Justru banyak dalil yang mengatakan baik Al-Quran ataupun sunnah. Ini dalil sunnah. Hadis Nabi SAW. Yamuddu yadayhi ila sama. Kita semua berdoa hari ini pasti mengangkat kedua tangan ke langit. Kenapa? Karena Allah di langit. Ini dalil fitrah. Nggak bisa dipungkiri. Lalu orang mengatakan apa? Allah tidak di langit. Lalu kenapa Anda berdoa mengangkat tangan ke langit? Apa maksudnya itu? Itu dalil angka fitrah aja. Kalau Allah di mana-mana berarti apa? Ya sudah, Anda mengangkat tangan kemana-mana berarti. Nggak ke langit. Kenapa Anda mengangkat tangan? Berdoa kepada Allah mengangkat tangan ke langit. Apa sebabnya? Itu fitrah bahwasanya Allah di langit. Lalu sekarang mereka mengatakan Allah di mana-mana. Itu kontradiktif. Antara perbuatan dengan perkataan mereka atau keyakinan mereka. Maka ini nggak bisa dibantah. Ini fitrah yang Allah ciptakan kita semua. Bahwasanya kita berdoa minta kepada yang di langit. Ini dalil fitrah yang tidak dipungkiri, yang tidak diingkari kecuali orang-orang yang mereka memang tidak ingin mengakui kebenaran. Ketika fitrah mereka sendiri mereka dustakan. Itu fitrah namanya. Allah SWT menciptakan kita dengan fitrah yang dengan itu kita mengetahui di mana Allah SWT. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah SWT memberikan fitrah kita untuk ketika kita minta melihatnya ke langit. Itu fitrah. Yamuddu yadayhi ila sama, ya mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian apa? Di antara ada berdoa yaitu memanggil nama Allah. Ya Rabbi. Maka di antara ada berdoa adalah kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita berdoa kepada Allah dengan namanya. Kita memanggil Allah dengan namanya. Seperti dalam hadis ini, Ya Rabbi. Ini nama Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai yang menciptakan aku, wahai yang memberi aku rizki.
Wahai yang mengaturku, itu artinya ya Rabbi. Kita berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, dan seterusnya. Kita panggil Allah dengan namanya yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Maka ketika kita berdoa dengan menyebut nama Allah, maka itu salah satu cara agar doa kita diijabah oleh Allah SWT. Bahkan itu dikatakan para ulama tawassul, ya, bertawassul dengan nama Allah. Dan itu menyebabkan doa kita mustajab. Kita berdoa kepada Allah SWT, panggil Allah dengan namanya yang indah. Maka mestinya Nabi SAW mengatakan, menyebutkan hadis ini, kisah orang ini, mestinya doa orang ini mustajab. Dia dalam perjalanan jauh, yang mana dalam perjalanan itu doa mustajab, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dia panggil Allah dengan namanya yang indah. Mestinya doa orang ini mustajab, tapi kata Nabi SAW ternyata tidak. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Baik itu zat yang dia makan atau cara dia mendapatkan makanan tersebut. Wa masyrabuhu haram. Minumannya haram, baik zatnya haram atau cara mendapatkannya haram. Wa malbasuhu haram, dan juga yang dia pakai haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya. Apa yang dia pakai di sini tentunya masuk, ya, umum di sini. Yang dipakai itu maksudnya termasuk pakaian, termasuk kendaraan dia pakai, termasuk rumah, tempat tinggal itu dipakai namanya. Sesuatu yang dia pakai, dia gunakan. Sarana yang dia pakai, yang dia gunakan itu masuk dalam malbas. Sesuatu yang dia pakai. Haram zatnya atau cara mendapatkannya. Wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan atau diberikan makanan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah SWT? Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya penyebab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Penyebab doa kita tidak sampai kepada Allah atau tidak diangkat ke langit, karena kita mengkonsumsi yang haram, karena kita memakai yang haram. Na'udzubillah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin, tentunya kita ingin semua doa kita mustajab, doa kita diijabah oleh Allah SWT, maka kita perhatikan makanan kita, kita perhatikan minuman kita, dari kita perhatikan apa yang kita pakai. Halalkah atau tidak? Kenapa? Karena ternyata makanan, minuman memberikan efek yang sangat besar. Ternyata seorang ketika dia mau mengkonsumsi yang halal, maka pikirannya yang halal juga. Maka keluar perkataan yang baik. Dia melakukan yang baik, hatinya juga baik, maka dia mudah melakukan amal soleh. Tapi sebaliknya, ketika dia mengkonsumsi yang haram, pikirannya mengarah kepada yang haram, perkataan yang keluar dari mulutnya yang buruk, perbuatannya juga mengarah kepada yang buruk, kemudian tentunya dia, ya, doanya tidak dijawab oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Maka tentunya kita perlu mungkin mengkoreksi diri kita masing-masing. Bagaimana hari ini atau selama ini saya sudah berdoa kepada Allah SWT. Banyak saya berdoa kepada Allah, sering saya berdoa kepada Allah. Mari kita koreksi diri kita. Apakah ada dari yang kita konsumsi, yang kita makan, dari sesuatu yang tidak halal, walaupun sedikit. Jangan kita menganggap, itu cuma sedikit, 1 rupiah atau 1.000 rupiah hari ini yang bisa dibelanjakan berapa, 500 rupiah. Tidak, sesuatu yang sedikit itu diperhitungkan oleh Allah SWT. Coba lihat, tadi 1 biji korma menumbuhkan 1 gunung. Maka kita perlu melihat kembali diri kita. Ketika kita selama ini banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, coba kita lihat diri kita. Apakah ada dari makanan kita yang kita konsumsi yang halal, yang haram? Baik zatnya atau cara mendapatkannya. Minuman kita atau yang kita pakai.
Adakah tercampur di dalamnya dari sesuatu yang haram? Kalau ada, maka kita bertobat kepada Allah SWT. Bisa jadi itu ya selama ini yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah SWT. Makanya apa? Bertobat kepada Allah SWT. Kembalikan kalau memang itu milik manusia, kita dapatkan dari cara yang menzalimi orang, mengambil hak orang, dan semuanya kembalikan. Atau dengan kita keluarkan, kita berikan kepada yang berhak menerima. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana pentingnya kita untuk mengkonsumsi yang halal, sehingga Allah SWT memudahkan buat kita untuk beramal soleh. Dan hendaknya kita menjauhkan diri dari mengkonsumsi yang haram, karena itu bisa menghalangi kita dari beramal soleh dan menghalangi doa kita diijabah oleh Allah SWT. Mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang kita dengar dan kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ketika safar dalam keadaan mengunjungi orang tua tanpa mahram dalam perjalanan lebih dari 3 jam, apakah termasuk safar? Ya. Safar itu tentunya kalau kita merujuk kepada pendapat mayoritas para ulama, mengatakan bahwasanya safar itu dikatakan seorang melakukan safar itu ketika dia menempuh jarak lebih dari 80 km. Itu menurut mayoritas para ulama. Seorang ketika dia sudah lewat dari 80 km melakukan perjalanan, maka itu dianggap safar. Boleh dia berbuka ketika puasa Ramadan, boleh dia menjamak dan mengqashar salat. Dan wajib tentunya bagi seorang wanita dia dengan mahram ketika safar itu sudah lewat dari 80 km. Maka tentunya seorang wanita ketika dia melakukan perjalanan yang jauh, saya nggak tahu 3 jam itu ya berapa kilo, tapi kita pegang saja sekarang yang paling mudah untuk diamalkan itu adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu 80 km. Kalau seandainya itu 80 km, maka kalau seorang wanita tentunya dia harus dengan mahramnya. Maka kalau seandainya dia safar tidak dengan mahram, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana doanya diijabah oleh Allah SWT? Seorang ingin dia mendapatkan fadilah keutamaan safar, tapi dia di sisi lain bermaksiat kepada Allah SWT. Maka itu tentunya dilarang. Seorang hendaknya dia benar-benar ketika safar sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Ya, kalau seorang wanita maka hendaknya kalau memang itu sudah lebih dari 80 kilo, maka hendaknya dia dengan mahramnya dia pergi. Dengan itulah mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan tadi, doanya mustajab. Tapi kalau seandainya dia tidak dengan mahram, berarti dia bermaksiat kepada Allah SWT. Yaitu di mana Nabi melarang, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin aw lailah illa ma'adhi mahramin, kata Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang yang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia melakukan perjalanan masirata yawmin wa lailah, itu di zaman dahulu, sehari semalam di zaman dahulu perjalanan unta, maka kecuali dengan mahramnya. Maka tentunya dalam hal ini ya safar, walaupun di zaman sekarang dikatakan safar lebih aman dan sebagainya, tapi itu perintah Nabi SAW. Maka tentunya kita ingin mendapatkan keberkahan, ya kita mengikuti syariat Nabi SAW yang kita ikuti. Walaupun zaman sekarang kita katakan gampang, ya.
mudah, bisa ditelepon, bisa ini, semua bisa, iya. Tapi hukum syariat tidak bisa dirubah. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.